Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Israng, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 3 tahun 2022. Wilayah tugas Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan kali ini akan melakukan resume agenda kedua, materi harmonis, loyal, dan adaptif. Berdasarkan surat edaran Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara, pemerintah telah meluncurkan core values atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan employer branding bangga melayan bangsa. ASN berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 3 core values ASN tersebut, yaitu harmonis, loyal, dan adaptif. Seorang ASN harus senantiasa menciptakan suasana harmonis di lingkungan kerjanya agar hasil kinerja dapat maksimal. Sebab dengan keharmonisan itu akan terjalin komunikasi yang baik antar sesama pegawai. Sedangkan harmonis itu sendiri ialah merupakan kata sifat atau adjektif yang memiliki arti yang bersangkutan dengan harmoni, yaitu seia sekata. Dalam hal ini, harmoni adalah segala sesuatu yang hendaknya senantiasa serasi, selaras, seimbang, yang adil dan makmur adalah harmonis. Lalu, mengapa suasana harmonis begitu penting? Sebab salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerjanya. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja yang nyaman dan berenergi positif. Ketiga hal tersebut yaitu pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Maksudnya ialah sebagian besar karyawan atau orang dalam organisasi menghabiskan separuh hidupnya di tempat kerja. Oleh karena itu, tempat kerja harus dibuat sedemikian rupa agar karyawan tetap senang dan nyaman saat bekerja. Kedua, memberikan keleluasan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Kita selalu harus ingat bahwa dalam sebuah organisasi, kita bukan satu-satunya orang yang menjalankan alur produktivitas. Ketika kita sudah mentok, ada baiknya kita mencari ide dari orang-orang yang berada di dalam tim kita. Kemudian ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Tak dapat dielakkan jika pendapatan adalah salah satu motivator terbaik di lingkungan kerja. Demikian juga rasa memiliki. Dengan membagi kebahagiaan dalam organisasi kepada seluruh karyawan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan meningkatkan antusiasme para karyawan. Selain memiliki peran sebagai pelayanan publik, ASN juga memiliki peran yang begitu penting dalam mewujudkan budaya yang harmonis. Peran tersebut yaitu pertama, posisi ASN sebagai aparatur negara. Seorang ASN harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Dengan sikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram di lingkungan kerjanya dan di masyarakatnya. Kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan atau peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan
untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan pelayanan. Keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, seorang PNS harus juga memiliki sikap suka menolong, baik kepada pengguna layanan, juga termasuk kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Dan yang terakhir, PNS sudah seharusnya menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. PNS juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Dia senantiasa menjadi bagian dari problem solver atau pemberi solusi, bukan bagian dari sumber masalah atau troublemaker. Seorang ASN dan upayanya mewujudkan budaya harmonis tentunya juga harus memperhatikan kode etik dan perilaku yang harmonis. Yang pertama, senantiasa menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, tidak memandang ras, suku, budaya, dan agama, sebab fungsi dari perekat dan satu bangsa yaitu toleran. Kedua, senantiasa menolong orang lain, bukan hanya rekan kerja, melainkan terhadap masyarakat luas, sebab sebagai seorang ASN sudah menjadi kewajiban baginya untuk menerapkan nilai-nilai gotong royongan. Dan yang ketiga, sebagai seorang ASN senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif. Materi berikutnya itu loyal. Nilai berikutnya yang harus ditanamkan dalam diri seorang ASN yaitu sikap loyal, baik terhadap pimpinan, bangsa maupun negara. Dalam hal ini secara umum, loyal memiliki arti yaitu setia atau suatu kesetiaan, di mana kesetiaan tersebut timbul tanpa adanya paksaan, tapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks core value berakhlak, prinsip loyal bagi ASN itu dapat dipahami melalui beberapa kata kunci yang secara akronim memiliki istilah kode konasab, dan jika dideskripsikan maka komitmen yang bermakna perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu. Kedua, dedikasi yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Dedikasi ini bisa juga berarti pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. Tiga, kontribusi yang bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsi yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial, dan atau tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Keempat, nasionalisme yang bermakna suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara, atau suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai wujud kesatuan atau kemerdekaan nasional dengan prinsip kebebasan dan kesamarataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kelima, yaitu pengabdian yang bermakna perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, dan atau satu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Sikap loyal seorang ASN juga memiliki batasan kode etik agar tidak kebablasan, dan kode etik tersebut yaitu pertama, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Dan yang ketiga, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Core value berikutnya yang perlu diperhatikan oleh seorang ASN yaitu adaptif. Melihat begitu pesatnya perkembangan zaman sehingga diperlukan sikap adaptif oleh seorang ASN di dalam memaksimalkan kinerjanya. Adapun definisi dari adaptif itu sendiri itu adaptif adalah
karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Di sektor publik, budaya adaptif dan pemerintahan ini dapat diaplikasikan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Adapun ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut. 1. Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 2. Mendorong jiwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan merupakan salah satu gagasan penting dari konsep preventing government yang dipraktekkan di Amerika Serikat. Ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang terus berubah. Pemerintahan dalam memaksimalkan kinerja pelayanan publik maupun fungsi-fungsi lainnya seyogyanya mampu memahami dan memaksimalkan peluang yang ada. Adapun kode etik dalam penerapan nilai adaptif yaitu: pertama, cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Maksudnya sebagai seorang ASN yang berada di tengah perubahan dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, yang berefek terhadap budaya kerja yang semakin cepat pula, sehingga diharapkan seluruh ASN dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Maksudnya sebagai seorang ASN bukan menjadi hal baru lagi ketika dalam melaksanakan tugasnya senantiasa dituntut untuk terus berinovasi untuk mengembangkan pola-pola pelaksanaan kinerja dan tentunya harus dibarengi dengan kreativitasnya. Dan ketiga, seorang ASN yang notabene sebagai pelayan publik sebagai perkat dan pemersatu bangsa sudah menjadi kewajibannya untuk terus proaktif di dalam memberikan perubahan-perubahan yang bersifat konstruktif demi kemudahan proses pelayanan pada masyarakat luas. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penjelasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan untuk memastikan agar organisasi terus mampu memiliki pengetahuan yang fakir. Maka organisasi dituntut untuk melakukan 5 disiplin, yaitu: 1. Pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir atau dalam hal ini personal mastery. 2. Pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama atau shared vision. 3. Pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan atau mental model. 4. Pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya untuk mewujudkan visinya atau team learning. 5. Pegawainya harus selalu berpikir sistematik, tidak kacamata kuda, dan bermental silo atau system thinking. 5 disiplin ini sangat aplikatif dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi ASN dan lingkungan kerjanya masing-masing. Dengan mengaktifkan kelima disiplin tersebut, ada jalan bagi organisasi untuk selalu mendapatkan pengetahuan baru. Demikian resume agenda kedua tentang nilai-nilai dasar ASN yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.